Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sunarti dengan stambuk C1F1200068. Jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo. Di sini saya akan menjelaskan tutorial 8 daerah deskripsi bibliografi. Sebelum kita melangkah jauh, kita harus mengetahui apa itu deskripsi bibliografi. Deskripsi bibliografi adalah data-data mengenai sebuah buku. Oke, lanjut. Untuk menentukan 8 daerah deskripsi bibliografi, kita harus menentukan buku terlebih dahulu. Dan di sini saya mengambil buku dengan judul Pulang. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan daerah judul. Daerah judul biasanya terletak di bagian halaman judul yang di dalamnya terdapat pernyataan penanggung jawab, judul buku, dan nama pengarang. Pada buku yang berjudul Pulang, di dalam layar ini terdapat di sampul buku dan di halaman judul. Judulnya itu Pulang, karya Leila S. Chudori. Ya, Leila S. Chudori. Langkah kedua yaitu menentukan daerah edisi. Daerah edisi atau daerah cetakan disingkat istilah ED dan CET. Namun dalam buku yang berjudul Pulang, edisinya itu tidak disingkat, itu langsung dicetak. Yaitu cetakan pertama itu Desember 2012. Biasanya untuk menentukan daerah edisi di sini terletak pada bagian halaman judul setelah cover. Lanjut, langkah yang ketiga yaitu menentukan daerah data khusus. Daerah data khusus biasanya data khusus ini hanya untuk buku berseri seperti kartografi, file elektronik. Namun pada buku yang berjudul Pulang bukan terbitan berseri atau kartografi. Jadi untuk pembuatan slipnya bisa tidak dituliskan. Biasanya daerah data khusus bisa ditemukan di berbagai halaman judul seperti cover atau seluruh bagian buku. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu menentukan daerah impresium. Daerah impresium terdiri dari tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Pada buku yang berjudul Pulang terdapat di bagian halaman judul yaitu Jakarta KPT atau Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun terbit pada tahun 2012.
Langkah selanjutnya itu menentukan daerah koleksi atau data fisik buku. Daerah koleksi atau data fisik buku ini berisi jumlah halaman atau angka Romawi dan jumlah halaman angka Arab, serta ada dan tidak adanya ilustrasi atau gambar indeks. Tinggi buku dan dalam sentimeter. Tinggi buku dalam sentimeter. Pada buku yang berjudul Pulang, ia memiliki 8 halaman angka Romawi dan 464 halaman angka Arab dan lebar 13,5 cm dan tinggi 20 cm. Biasanya halaman ini terdapat di bagian halaman judul dan seluruh halaman buku. Next, langkah yang kelima yaitu menentukan daerah monografi. Daerah monografi biasanya berisi keterangan, seri, dan ISSN. Jika buku yang digunakan bukan buku berseri, maka tidak apa-apa. Maka di belakang buku tidak akan terdapat keterangan ISSN. Jika terdapat ISBN, maka dalam buku yang berjudul Pulang bukan terbitan berseri dan tidak mempunyai ISSN. Lanjut, langkah ketujuh yaitu menentukan daerah catatan. Daerah catatan itu mencatat segala sesuatu yang dianggap penting yang belum masuk pada daerah sebelumnya. Biasanya daerah catatan ini terletak di seluruh bagian buku, namun pada buku yang berjudul Pulang tidak mempunyai daerah catatan. Selanjutnya, langkah yang ke-8 yaitu menentukan daerah ISBN dan harga. Daerah ISBN dan harga. ISBN atau International Standard Book Number. Biasanya di setiap buku yang telah diterbitkan, namun pada buku yang berjudul Pulang terdapat di bagian halaman judul dan di belakang buku atau di belakang sampul buku. ISBN-nya adalah 378 978 979 9105158. Lalu harga ini biasa tidak ditulis opsional. Maksudnya untuk harga buku bisa dituliskan, bisa juga tidak dituliskan. Itu bersifat opsional, tergantung dari penerbit atau pencetak ataupun penulis. Untuk buku bercerita terdapat di bagian halaman judul, namun biasanya daerah ISBN dan harga ini bisa terdapat di bagian belakang halaman judul, cover, dan seluruhnya.
Nah, itulah tadi cara menentukan 8 daerah deskripsi bibliografi. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam pengkatalogan, kita bisa menggunakan metode temporarisme seperti TESLIP. Jadi metode ini dapat mempermudah dalam pengkatalogan. Yang pertama, pengarang. Menentukan nama pengarang yaitu Leila S. Chidori. Judul buku ulang. Edisi pertama. Kota terbit Jakarta. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia. Tahun terbit 2012. Fisik 8 halaman angka Romawi, 464 halaman angka Arab, 13,5 cm lebar, tinggi 20 cm. Buku atau koleksi bibliografi. Judul seri tidak memiliki judul seri, terbitan berseri. ISBN 973-979 ISBN-nya 978-979-91-0515. Nomor panggil 813 LEIP. LEI ini diambil dari dari 3 awal nama pengarang, yaitu Leila. Dia cuman diambil 3 huruf pertama. Itu Lei. Dan P ini adalah judul buku ulang dan mengambil 1 huruf pertama. Jejakan tidak mempunyai. Dalam buku pulang tidak memiliki jejakan. Jadi subjeknya itu fiksi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau tutorial yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.